Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online akidah akhlak kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang adab bersosial media. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasannya. Pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan media broadcast seperti radio, televisi, maka media sosial itu menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Jenis-jenis media sosial. Media sosial ada 6 jenis, antara lain: yang pertama, collaborative project; yang kedua, blog; yang ketiga, content communities; yang keempat, social networking site; yang kelima, virtual game world; yang keenam, virtual social world. Di antara dampak positif penggunaan media sosial adalah: yang pertama, bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan dan pemberitahuan secara up-to-date dan manfaat hiburan lainnya. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang ketiga, dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal pun, dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Yang kelima, memperluas jaringan pertemuan atau pertemanan. Anak dan remaja akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia. Yang keenam, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang ketujuh, sebagai media pertukaran data. Yang kedelapan, sebagai media untuk mencari informasi atau data. Yang kesembilan, kemudahan memperoleh informasi. Yang ke-10, kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Di antara dampak negatif penggunaan media sosial adalah: yang pertama, kecanduan situs jejaring sosial; yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga; yang ketiga, tergantikannya kehidupan sosial; yang keempat,
tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Yang kelima, membuat prestasi pelajar semakin menurun, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Yang keenam, seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga. Yang ketujuh, kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Yang kedelapan, media elektronik akan menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa muda untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Yang kesembilan, kejahatan di dunia maya yang biasa disebut dengan cybercrime. Yang ke-10, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Yang ke-11, situs jejaring sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Yang ke-12, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di jejaring sosial. Yang ke-13, pornografi, penipuan, carding, dan perjudian dan lain sebagainya akan terjadi di jejaring sosial. Adab atau tata cara penggunaan media sosial. Di antaranya, yang pertama, untuk pelajar dapat memanfaatkan Facebook, WhatsApp, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar dan mengajar tidak monoton dan lebih fun. Yang kedua, kita perlu belajar menggunakan jejaring internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang kecanduan akan jejaring sosial. Yang ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Yang keempat, berbagi informasi penting. Yang kelima, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas Note. Yang keenam, memanfaatkan Facebook untuk media penyimpanan data. Yang ketujuh, implementasikan sosial media dengan baik dan benar. Gunakan peluang yang ada sebagai sarana yang positif. Adab bersosial media. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menghindari prasangka, suudzon atau buruk sangka, hibah, fitnah, dan tajassus. Yang ketiga, meneliti fakta. Yang keempat, menghindari namimah atau mengadu domba. Yang kelima, menghindari sukriyah atau penghinaan. Yang keenam, bijak dalam bermedia sosial. Media sosial dalam pandangan Islam. Ajaran Islam terkait etika bermedia itu sudah ada. Setidaknya terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial. Antara lain, yang pertama adalah tabayyun atau cek dan recheck. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selanjutnya yang kedua, yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman
bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa itu, ada 5 poin larangan menggunakan media sosial. Yang pertama, melakukan hibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, ataupun antar golongan. Yang ketiga, menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 bahwa Allah meminta agar setiap manusia membela apa yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yang kelima yaitu tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang terakhir yaitu menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu atau berita hoaks, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.